Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi di ICS Corner. Kali ini kawan, saya ingin membuka catatan ya tentang angkutan tidak dalam trayek ya. Baik itu angkutan pariwisata maupun angkutan travel. Kenapa ini saya anggap penting? Saya angkat kesempatan ini karena ya dalam beberapa hal itu juga kecelakaan tidak sedikit melibatkan jenis angkutan ini, baik angkutan pariwisata menggunakan bis besar, bis mini maupun angkutan travel, di mana juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Demikian juga angkutan travel ya juga terjadi kecelakaan dan beberapa bus-bus angkutan pariwisata juga terjadi kendaraannya mogok di jalan, kemudian penumpangnya terlantar di pinggir jalan. Itu sudah menjadi sebuah pemandangan yang jamak. Di samping itu ternyata tidak sedikit angkutan pariwisata maupun angkutan travel ini tidak memiliki izin resmi ya. Sekali lagi tidak memiliki izin resmi. Itu cukup banyak terjadi, ditemukan di lapangan. Sehingga banyak berbagai permasalahan yang ada. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, saya menawarkan 3 saran. Ya, setidaknya perlu lagi penegasan, apakah itu penyempurnaan yuridis atau yuridis yang baru, minimal di level peraturan menteri, yaitu peraturan menteri perhubungan. Yang pertama adalah bahwa angkutan sekelas angkutan travel maupun bus ya yang berplat hitam maupun berplat kuning itu tidak boleh diuji, dilarang diuji KIR ya. Itu kalau tidak memiliki status yang jelas pemfungsiannya. Ya. Itu tidak boleh diuji KIR sebelum memiliki status fungsinya. Siapa yang mengeluarkan status fungsinya itu? Ya, sesuai dengan kewenangan perizinannya ya. Kalau tidak memiliki dokumen perizinan, status penggunaannya, maka itu kiranya dilarang untuk diuji. Kenapa? Supaya tidak disalahgunakan untuk menjadi angkutan gelap, angkutan pariwisata gelap, angkutan travel gelap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peraturan menteri itu perlu ditegaskan bahwa setiap bus pariwisata, setiap travel yang mau berangkat dari sebuah kota atau kabupaten itu wajib dulu masuk ke terminal yang terdekat ya. Setidaknya terminal tipe B yang terdekat atau terminal tipe A yang terdekat. Kenapa? Ya, supaya di situ ada ramcek, ya, ada ramcek, pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk pemeriksaan dokumen angkutan dan juga pemeriksaan kelengkapan SIM dan STNK sebagai persyaratan untuk dia bisa meneruskan perjalanan. Sehingga apabila ditemukan ya sebuah angkutan pariwisata khususnya dan travel tidak memiliki bukti, keterangan atau stempel atau apapun bentuknya, yang dia tidak masuk dulu ke terminal terdekat di kotanya tipe A maupun tipe B, maka di situ bisa dikenakan sanksi pelanggaran apabila ditemukan dimanapun dia berada ya. Itu dua hal yang saya tawarkan ya. Di samping itu ya, tidak kalah pentingnya bahwa masyarakat
ya, khususnya angkutan pariwisata itu diarahkan pemesanannya, ya, pemesanan angkutan itu mengarah kepada ke Dinas Perhubungan, ya, Dinas Perhubungan kabupaten kota, sehingga tidak langsung memesan kepada perusahaannya. Kenapa? Oleh karena kalau memesan ke perusahaannya, maka masyarakat masih banyak yang awam, belum bisa memilih mana perusahaan yang legal, mana yang ilegal, mana yang layak jalan, mana tidak layak jalan, mana yang memiliki dokumen lengkap dan tidak. Oleh karena itu, maka yuridis yang ada nanti kiranya mengarahkan masyarakat di dalam memesan angkutan pariwisata, ya, itu harus melalui saluran informasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Itu beberapa tawaran solusi, di samping tentu juga diberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota untuk melakukan audit, ya, di tempat-tempat garasi, ya, dimanapun berada di wilayahnya. Apabila di situ ada angkutan bus, ya, terutama yang plat hitam dan juga plat kuning, ya, diberi kewenangan untuk melakukan sidak atau audit atau apapun. Apabila ditemukan di situ tidak memiliki perizinan angkutan yang jelas, apalagi tidak diujikir, maka itu bisa diberikan sanksi-sanksi administratif, ya, maupun sanksi yang lain. Saya rasa demikian kawan, beberapa saran agar angkutan pariwisata dan angkutan travel ini bisa tidak menimbulkan masalah, baik itu kemacetan, kecelakaan maupun mogok di jalan yang merugikan masyarakat luas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.